Shalom jemaat GMS Sumatera yang kami kasihi, sungguh satu sukacita kami dapat menyapa Anda hari ini di ibadah online GMS Sumatera. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di ibadah hari ini. Kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GMS Sumatera. Kami ucapkan welcome home. Bapak Ibu sekalian, apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group atau yang biasa kita sebut CG, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dalam Connect Group, Anda akan digembalakan dan bertumbuh. Jadi sekali lagi, segera hubungi nomor WhatsApp di layar atau mengisi form online di gms.church/connect agar Anda dapat terkoneksi dalam komunitas rohani bersama-sama dengan kami. Jemaat GMS Sumatera, mari tetap menjaga antusias dan rasa haus dan lapar untuk beribadah. Anda dapat beribadah bersama keluarga dalam ibadah umum, AOG, dan Eager Kids melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Follow akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer, dan nomor rekening bisa didapatkan dengan men-scan QR Code yang ada di layar Anda. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kami semua, sehingga hari ini kami dapat kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa atas urapan yang Kau curahkan kepada kami semua, biar Roh Kudus yang berbicara lewat hati setiap jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya ketika kami selesai beribadah, kami akan mendapatkan sukacita daripada surga yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
kasih Tuhan. Kau penuhi setiap hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang.
Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat berharap Anda saat ini ada dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita semua bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini kami dalam keadaan yang demikian. Karena kami percaya pada saat ini pun
Tuhan menyertai kami. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan dan perlindungan atas kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi terang bagi kehidupan kami. Berikan kami hati yang mau taat dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini untuk menyampaikan semua kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya Engkau berbicara secara pribadi di dalam setiap hati kami masing-masing dan menguatkan setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu lifestyle atau gaya hidup. Ya, banyak orang di masa saat ini, terutama di masa pandemi ini, banyak yang memiliki tingkat stres yang cukup tinggi. Ya, banyak menanggung beban hidup yang berat. Tidak dipungkiri karena memang ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Nah, apalagi kalau ditambah hubungan suami istri yang mungkin bisa bermasalah. Ketika suami dan istri dalam hubungan yang kurang baik, maka tekanan di dalam hidup juga akan semakin tinggi. Nah, salah satu yang memperberat beban hidup itu adalah gaya hidup, saudara. Di dalam kehidupan ini, setiap orang pasti memiliki gaya hidup. Ya, boleh dikatakan sebagian besar orang ingin atau cenderung meningkatkan gaya hidupnya. Kalau saudara lihat bahwa ada orang-orang yang awalnya memiliki gaya hidup yang sederhana, ya biasanya kemana-mana jalan kaki it's okay, tetapi selalu ada kerinduan di dalamnya setelah memiliki dana pingin untuk beli motor yang baru. Ketika sudah punya motor yang baru, bisa digunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas, lalu merasa, aduh, kalau pakai motor kok rasanya kurang nyaman ya. Kehujanan, kepanasan, lalu menginginkan untuk memiliki sebuah mobil. Nah, ketika dia sudah akhirnya diberkati mendapatkan sebuah mobil yang baru, lalu digunakan untuk kesehariannya, hatinya tidak puas, hatinya ingin untuk lebih lagi. Ketika diberkati lebih lagi, kecenderungannya adalah gaya hidupnya juga meningkat. Bukan hanya mobil yang sederhana yang dia bisa beli, tetapi sekarang ini menghendaki mobil yang lebih mewah lagi. Bahkan ketika seseorang mencapai puncak kejayaannya secara keuangan, Tuhan berkati, bukan hanya menginginkan beli mobil yang mewah, bahkan beli pesawat, beli kapal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu saudara, gaya hidup ya, sebagian besar orang itu pingin untuk terus meningkatkan gaya hidupnya. Memang tidak dipungkiri ada beberapa orang yang puas dengan gaya hidupnya apa adanya. Ya kalau ditanya, nggak pengen punya beli ini, sudahlah cukuplah gitu ya. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Betul? Ya, pasti kita pingin untuk memiliki gaya hidup yang jauh lebih baik. Ini bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang nggak boleh ya. Tetapi saya mau mengajarkan tentang prinsip-prinsipnya dan apa yang menjadi kendala ketika kita memiliki gaya hidup yang terus ditingkatkan sementara kemampuan atau keadaannya tidak mendukung. Ya, kalau orang memiliki dan bisa membeli, it's okay, sesuai dengan tujuan. Selama ada tujuannya dan memang itu digunakan, it's okay. Tetapi kalau kemampuannya tidak memungkinkan, bagi saudara yang dalam arti sudah bekerja, sudah maksimal, sudah mengupayakan yang terbaik, sudah berdoa, sudah melakukan saran yang terbaik, yang paling bijak dalam usaha saudara, tapi memang secara kemampuan saudara memang tidak bisa lebih lagi, sudah saudara lakukan maksimal. Maka ketika memiliki sebuah keinginan
bahkan tuntutan gaya hidup yang lebih, itu akan menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Akan meningkatkan stres kita. Ya, apalagi kalau keadaan saat ini, waktu pandemi terjadi, keadaannya tidak mendukung atau kurang mendukung usaha saudara, maka kita akan bisa menjadi orang yang stres karena menginginkan sesuatu, bahkan terdorong untuk sudah istilahnya kebelet pingin punya gitu ya, tetapi tidak kunjung memiliki yang diinginkan itu. Tentu tekanannya akan besar. Ya, nah, apabila kita ini terbiasa dengan gaya hidup yang boleh dikatakan mewah atau di atas rata-rata orang kebanyakan, maka biasanya kita akan cenderung sulit untuk menurunkan standar kehidupan kita menjadi gaya hidup yang sederhana. Boleh dikatakan itu akan mengurangi kenyamanan. Secara manusia itu selalu ingin untuk menjadi hidupnya lebih nyaman. Untuk mengurangi kenyamanan, itu menjadi sebuah pilihan yang kalau bisa dihindarkan. Betul enggak? Ya, saudara pasti akan merindukan hidup itu memiliki sebuah kenyamanan yang terus ditingkatkan. Nah, keinginan untuk terus berada dalam kenyamanan itu membuat kita akan sulit untuk menurunkan gaya hidup kita apabila kita dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain daripada itu, apa yang membuat kita semakin beban hidupnya berat dalam gaya hidup kita adalah keinginan untuk memiliki gaya hidup seperti orang lain. Kalau kita ini selalu melihatnya ke atas, maka kita akan selalu merasa kurang. Kita selalu, aku pingin seperti orang itu. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita ini sebenarnya cukup dengan apa yang ada. Saudara memiliki tempat untuk bisa berteduh, saudara bisa makan, saudara memiliki pakaian, dan saudara dalam keadaan yang masih bisa mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, patut disyukuri. Itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin saudara menginginkan hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, coba Anda renungkan saat ini, apakah beban hidup Anda itu berat? Apakah beban hidup Anda berat? Jika iya, dan Anda ingin beban hidup Anda menjadi lebih ringan, maka ini saatnya kita memahami apa rahasianya. Oke, mari kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 10-13. Filipi 4 ayat 10-13. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 10 dan 11 ya. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Kata Paulus ya. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11 berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berhenti sampai di situ dulu. Paulus itu di dalam kehidupannya menjalani berbagai musim kehidupan, berbagai keadaan dalam kehidupannya. Tetapi sikap hati Paulus itu adalah sikap hati yang rendah hati. Dia itu mau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Coba saudara garis bawahi. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perkataan itu, coba bisakah saudara dan saya yang mengatakannya keluar dari hati kita? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau saudara belum pernah, mungkin saudara juga bisa berkata, aku mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Nah,
Orang yang tidak bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, tingkat stresnya pasti tinggi, saudara. Karena apa yang menjadi harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dia alami. Akibatnya sering konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau saudara suami dengan istri, ketika ada pengharapan-pengharapan tertentu yang ternyata saudara tidak dapatkan, bukankah itu bisa menjadi sumber konflik? Emosinya cepat meledak, menyalahkan semua orang, ya. Bisa jadi menyalahkan diri sendiri juga, ya. Aduh, seandainya, aduh kenapa aku, aduh dan sebagainya. Bisa jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Bahkan ada orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Oh no, siapa kita? Kita ini ciptaan. Tuhan itu sang pencipta. Kita itu tidak memahami 100% apa yang menjadi kehendak Tuhan yang ada di dalam hati Tuhan. Kita itu perlu untuk mau belajar merendahkan hati dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa menyelami hikmat Tuhan 100%, memahami apa yang menjadi kebijaksanaan Tuhan. Gak bisa. Kita ini manusia yang terbatas. Nah, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, maka kita ini sudah mulai tidak lagi bisa menghargai apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seringkali kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Saudara, orang yang gak bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, seringkali kurangnya kontrol di dalam membelanjakan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Ingat bahwa apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Sumber berkatnya itu Tuhan. Sebesar apapun usaha kita mengupayakannya, kalau Tuhan tidak memberkati, ya tidak akan pernah ada berkat. Khususnya secara keuangan kalau saat ini kita berbicara. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita, maka Tuhan pasti akan membuka jalannya sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita berpikir kalau kita itu melakukan segala cara, itu berarti berkat Tuhan bisa datang. Bisa jadi apa yang kita dapatkan bukan berkat dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, tidak akan berujung manis, tidak akan menjadi berkat buat kita. Malah bisa menjadi kutuk, malah bisa merugikan di masa depan kita. Nah, kita perlu memahami bahwa kita perlu untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, nah beban hidup kita itu akan bisa menjadi lebih ringan jika kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Ketika konseling pernikahan, ya, saya seringkali mendapati ketika saya bertanya, gimana caranya mengatur keuangan? Ya, beberapa ada yang sudah mengungkapkannya dengan mengatur keuangan dengan lebih baik. Tetapi beberapa di antara mereka mengatakan, ya kalau saya ada perlu ya saya keluarkan. Tapi kalau misalnya belum perlu ya sudah begitu. Tapi ketika itu terjadi, seringkali keuangan mereka jadinya berantakan, kurang bisa tertata dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa mengalir begitu saja dalam hal keuangan. Kita perlu untuk mengatur dengan bijak, ya. Ini hubungannya erat dengan bagaimana gaya hidup kita. Karena bagaimana kita mengatur keuangan dengan bijak, itu juga berarti kita menaruh standar terhadap gaya hidup kita yang seperti apa. Apakah gaya hidup kita itu sesuai dengan apa yang menjadi berkat Tuhan, atau bahkan gaya hidup kita melebihi daripada apa yang sebenarnya menjadi berkat Tuhan, ya. Kalau gaya hidup kita itu terlalu over, terlalu tinggi, maka sebenarnya kita itu sudah melebihi yang seharusnya kita itu manfaatkan. Nah, akibatnya pasti tekanan hidup akan bertambah karena keuangan kita akan menjadi defisit, semakin minus, saudara ya. Kita lanjutkan dulu di ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan berkata begini, "Aku tahu apa itu kekurangan
dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, Paulus pernah mengalaminya gitu ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini perkataan yang di ayat yang ke-13 ini sangat memberkati. Berkata seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah perkataan ini juga bisa kita katakan? Coba saudara katakan bersama dengan saya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, katakan sungguh-sungguh ya dari hati saudara ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Nah, kalau kita bisa percaya dan kita bisa melakukan seperti apa yang kita katakan tadi, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih aman, jauh merasa lebih tenang, karena kita yakin bahwa Tuhan pasti menyertai. Saudara, Paulus itu pernah merasakan semua situasi dalam kehidupannya, dalam arti baik itu kelaparan, baik itu rasa kenyang, ya, kelimpahan dan kekurangan, itu dia alami. Oleh sebab itu Paulus bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita itu perlu miliki, sikap hati yang seperti apa, begitu ya, yaitu sikap hati yang terus bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, dalam situasi apapun Paulus itu terus bergantung sama Tuhan. Boleh dikatakan dalam kelimpahan tetap ingat Tuhan, dalam kekurangan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini sikap hati yang bijaksana. Banyak orang ketika sudah mendapatkan kelimpahan lupa dengan Tuhan. Ada orang yang berdoa, Tuhan tolong berkati aku dengan pekerjaan. Lalu Tuhan buka jalan, dia dapatkan pekerjaan. Tuhan berkati usahaku, pekerjaan ini supaya bisa berkembang. Akhirnya Tuhan buka jalan dan berkembang sampai di berbagai kota. Sampai ketika berkembang, lupa dengan Tuhan, lupa nggak ke gereja lagi, nggak berdoa lagi, ya, nggak berkomunitas di connect group lagi. Aduh, banyak orang ketika mendapatkan kelimpahan lupa dengan sumbernya yang memberikan kelimpahan itu. Nah, jangan saudara seperti itu, ya. Kalau itu terjadi, gimana kalau Tuhan ambil itu kembali, ya? Ketika diambil kesehatannya, akhirnya, aduh, aku gak bisa ngapa-ngapain. Baru ingat Tuhan lagi. Aduh, saudara, jangan sampai itu terjadi. Ya, nah dalam kekurangan, kita juga perlu tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita berada dalam kekurangan, kita justru marah-marah kepada Tuhan. Kita justru menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan itu Allah yang mengasihi kita. Tuhan itu tidak ingin anak-anaknya dalam keadaan yang berkekurangan. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya sampaikan, mengatur keuangan dengan bijak itu adalah hikmat dan tuntunan Tuhan agar kita tidak hidup di dalam kekurangan. Tapi ketika Tuhan izinkan sekalipun sudah mengatur dengan bijak, tetap ada masa-masa kekurangan, segalanya itu serba pas, mepet, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Dia masih menyertai saudara dan saya. Saya percaya musim itu pasti akan berganti. Situasi yang sulit tidak akan terus sulit kalau kita terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Pasti ada perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita terus mengucap syukur dan bergantung kepadanya. Tuhan itu tidak membiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah.
ya, tetapi Tuhan pasti akan memegang tangan kita, mengangkat kita, menggendong kita, menyelamatkan kita dari situasi-situasi yang lebih parah, karena pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Selama kita mengandalkan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Saya lanjutkan ya, di dalam Lukas 3 ayat 14. Di sini ada sebuah kisah yang saya ambil ayatnya dari Lukas 3, yaitu ketika Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan, lalu di dalam seruannya itu diresponi oleh banyak orang. Ya, banyak orang bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat ketika mereka itu mau menerima pertobatan itu? Salah satunya adalah prajurit-prajurit, ya. Lukas 3 ayat 14 berkata demikian, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kenapa Yohanes berkata jangan merampas, jangan memeras kepada prajurit-prajurit tersebut? Itu berarti Yohanes Pembaptis melihat bahwa kebiasaan prajurit-prajurit ketika dalam situasi kurang merasa cukup, mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat, yaitu dengan merampas, dengan memeras gitu ya. Sehingga Yohanes mengatakan kepada prajurit-prajurit tersebut ketika mereka mau bertobat, harus ada perubahan hidup. Nah, ketika perubahan hidup itu terjadi, salah satunya yang dikatakan kepada Yohanes adalah jangan merampas dan jangan memeras. Tapi untuk itu terjadi, maka prajurit tersebut harus punya sikap hati untuk mau mencukupkan diri dengan gaji mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya tidak mudah bagi setiap orang yang khususnya memiliki penghasilan yang pas-pasan untuk terus mencukupkan diri. Tetapi ini adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Jika kita bisa mencukupkan diri, sebenarnya kita itu tidak akan kekurangan. Nah, gaya hidup itu erat kaitannya dengan keinginan kita. Erat sekali. Kalau kita ini punya gaya hidup yang terus ditingkatkan, itu biasanya karena keinginan kita yang terus tidak ada batasnya. Manusia itu tidak punya batas keinginan, ya. Kalau bisa seluruh dunia ini menjadi miliknya, gitu ya. Itu pun mungkin nggak puas, gitu ya. Jadi keinginan kita itu berbagai macam, ya. Ada kenyamanan yang pengennya terus ditingkatkan, ya. Ada kebebasan. Kalau kenyamanan seperti yang tadi saya sudah berikan contoh ya, dari kendaraan saja, kendaraan yang sederhana sampai kendaraan yang mewah. Mungkin ketika saudara punya rumah, mungkin awalnya oke lah ngontrak rumah sederhana. Ketika Tuhan berkati punya rumah sederhana. Tetapi ketika saudara punya rumah sederhana, saudara pengen punya rumah yang lebih mewah lagi. Ya itu kan kenyamanan. Ya, kenyamanan pengen ditingkatkan. Ya, selain itu kebebasan. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya itu menjadi lebih bebas? Ketika terkekang itu kan nggak nyaman gitu ya. Nah, orang yang ingin bebas pakai sembarang yang dia bisa miliki, tentu dia harus memiliki sendiri. Coba kalau nggak memiliki harus pinjam dengan si A, harus pinjam dengan si B. Rasanya kan nggak nyaman. Nah, orang itu pengen bebas, nggak terkekang. Kebebasan itu menyebabkan manusia pengen membeli dan memiliki semua barang yang dia miliki. Ya, nggak bebas dong kalau harus ke satu tempat, misalnya ke mall, harus cari dulu kendaraan angkutan umum. Nggak bebas, pengennya punya kendaraan sendiri. Nah itu kebebasan, ya kan? Penghargaan, ya. Keinginan kita adalah dihargai. Saudara, ada orang yang penampilannya itu begitu luar biasa, keren, cakep. Bukan berarti saya bukan berarti saya melarang saudara memiliki penampilan itu ya. Tetapi ada orang-orang yang memiliki penampilan itu hanya karena
Dia itu ingin dihargai, haus akan penghargaan. Sehingga setiap kali dia itu selalu menunjukkan bahkan secara berlebihan penampilannya kepada teman-temannya. Kalau ada orang yang punya tas bermerek dan mungkin juga baju-baju mewah yang mahal berjuta-juta, puluhan juta, dia pasti akan membeli yang lebih daripada teman-temannya. Supaya apa? Supaya dihargai. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia. Setiap orang itu menginginkan apa yang namanya penghargaan, bahkan menginginkan dipuji. Kalau orang itu nggak dipuji, sudah menampilkan yang terbaik, lalu mudah kecewa, dan lain sebagainya. Nah, dunia ini penuh dengan setiap orang yang demikian. Nah, keinginan yang lebih besar dari kemampuan itu bisa mendorong seseorang berbuat jahat. Bayangkan saudara, misalnya ada seorang yang sudah diberkati Tuhan dengan usaha, begitu ya, sebuah usaha yang berhasil. Lalu gaya hidupnya sudah mulai meningkat. Tapi karena keinginannya nggak puas, dia pengen terus dihargai, pengen terus dipuji di kalangan sosialita, di kalangan orang-orang yang berpengaruh. Maka dia ingin untuk memiliki apa yang dia belum miliki sebelumnya. Nah, ketika keinginannya lebih besar, maka dia mengupayakan bagaimana usahanya bisa lebih besar dengan segala cara. Nah, ini masalah. Akhirnya dengan cara apapun, bahkan dengan merugikan orang lain, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum, tapi dicoba diatur sedemikian rupa sehingga nampaknya menjadi benar gitu ya. Jadi segala sesuatunya bisa dibelokkan dengan kemampuannya, dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia bisa mendapatkan kekayaan yang lebih lagi. Itu dasar hatinya sudah tidak lurus di hadapan Tuhan. Nah, saudara perlu menyadari bahwa keinginan kita membuat gaya hidup semakin tinggi karena adanya sebuah keinginan-keinginan untuk kenyamanan, kebebasan, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya itu. Kalau kita tidak melakukannya dengan cara yang benar, bahkan didasari oleh motivasi hati yang salah, karena ada sebuah gambar diri yang butuh dipulihkan, merasa dirinya tidak berharga kalau tidak memiliki barang tertentu, jabatan tertentu, maka itu akan menjadi sesuatu yang mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Lukas 3:14, ya, prajurit-prajurit, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena kalau orang tidak mencukupkan diri, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saat ini mari kita sadari, kita batasi hati kita, ya. Jangan sampai menjadi liar. Jangan sampai hati kita terdorong untuk gaya hidup yang terlalu berlebihan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa janganlah kita menjadi hamba uang. Kalau kita itu terus dikuasai oleh uang, lalu kita menginginkan segala sesuatunya, tuan kita bukan lagi Tuhan tapi menjadi mamon, menjadi dikuasai oleh uang gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan berarti kita menjadi orang yang malas. Firman Tuhan ini tidak mengatakan supaya kita tidak bekerja, bukan. Kita tetap perlu berusaha dan bekerja. Tetapi kita perlu menyadari sejauh mana kita sudah berusaha maksimal dengan cara yang benar. Sebatas itu Tuhan memberikan berkat-Nya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berusaha untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara,
kita tidak perlu malu dengan orang lain. Kalau kita itu berada di dalam komunitas, lalu komunitas tersebut adalah komunitas yang tidak membangun hidup kita, justru membuat kita menjadi seorang yang ingin menunjukkan diri, justru membawa kita untuk menjadi orang yang terus perlu meningkatkan gaya hidup. Sebaiknya kita perlu mencari komunitas yang jauh lebih sehat, komunitas rohani yang bisa menerima diri kita apa adanya. Saudara, tergabunglah di dalam komunitas Connect Group. Ya, Connect Group itu ada dengan tujuan supaya kita itu memiliki keluarga rohani. Nah, di dalam hal ini komunitas itu sangat mempengaruhi. Kalau komunitas tersebut menjadi komunitas yang terus mendorong kita menunjukkan eksistensi diri kita dalam sebuah gaya hidup yang terus naik, saya khawatirnya adalah kita malah justru menjauh dari Tuhan. Ya, coba sadari itu. Karena firman Tuhan juga berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita ini sudah mengatur keuangan dengan bijak, percayalah, Tuhan itu tidak biarkan kita kok. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya. Justru mentalitas orang kaya itu adalah seorang yang bisa menabung, suka menabung, dan bisa berinvestasi. Kalau kita itu justru boros untuk pengeluaran ini itu, sebaliknya mentalitas kita bukanlah mentalitas orang yang kaya, gitu ya. Ya memang kita perlu untuk menjadi orang yang tidak boros, tapi juga jangan menjadi orang yang pelit, gitu ya. Itu kutub utara dan selatan ya, boros atau pelit gitu. Ya jangan boros, tapi juga tidak pelit. Saudara paham ya maksud saya ya. Jadi kita perlu punya sebuah prinsip. Prinsipnya adalah dua hal ini, yaitu mengatur keuangan dengan bijak, dan yang kedua mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kalau kita itu bisa mengatur keuangan dengan bijak, dan kita bisa menabung, bahkan berinvestasi, dan dengan pengelolaan yang bijaksana, maka itu kita akan bisa gunakan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Daripada kita memiliki gaya hidup yang terlampau tinggi, akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita habiskan di masa ini juga, maka masa depan bisa jadi kita justru malah kekurangan. Loh, kenapa bisa demikian? Nah, itu karena Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita untuk mengatur, tapi kita tidak mengatur. Sehingga ketika kita kekurangan, bisa jadi itu kesalahan kita di waktu yang lampau karena kita tidak mengaturnya dengan bijaksana. Betul? Nah, coba kita sadari ini ya, bahwa kita perlu menyadari bahwa keinginan manusia itu nggak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapapun kita berusaha menambah penghasilan, jika kita tidak mencukupkan diri, maka akan selalu merasa kurang. Ada orang-orang tertentu yang memberikan motivasi ketika kita itu memiliki sebuah kebutuhan dan keinginan, gitu ya. Lalu sarannya adalah, ya sudah, tambahlah penghasilanmu, gitu. Tambahlah. Oke, kalau memang kita bisa menambah penghasilan, puji Tuhan. Tapi ingat, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk terus bisa menambah penghasilan. Bahkan seringkali ketika ada sesuatu yang difokus berlebihan, itu akan berisiko mengorbankan hal yang lain. Contoh, misalnya ada seseorang yang karena dia itu menginginkan sesuatu lalu menambah penghasilannya. Dia sudah punya penghasilan, menambah sesuatu, menambah lagi yang lain. Ternyata apa yang dia kerjakan justru menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Saudara tahu apa yang dia korbankan? Keluarganya. Keluarganya membutuhkan dia, tetapi anak-anaknya pun bahkan mungkin tidak berjumpa dengannya.
baik mungkin Anda seorang suami atau seorang istri, keluarga Anda membutuhkan Anda. Anak-anak Anda membutuhkan Anda. Jika ada seorang yang terus berfokus hanya untuk bekerja, hidupnya hanya untuk bekerja. Tapi saudara bisa juga pernah mendengar perkataan, ya saya kan bekerja juga demi untuk keluarga. Yes, memang kita bekerja untuk keluarga. Tetapi keluarga tidak hanya membutuhkan keuangan saja. Keluarga itu butuh juga kehangatan hubungan. Keluarga butuh perhatian. Keluarga butuh komunikasi. Kurangnya komunikasi menyebabkan benturan demi benturan. Kurangnya hubungan yang baik menyebabkan kesalahpahaman dan keretakan rumah tangga. Nah, jadi jika ada sesuatu yang kita utamakan terlalu berlebihan, pasti akan meresikokan hal yang lain. Nah, kita perlu membuat semuanya itu balance, seimbang. Bekerja perlu, keluarga perlu, dan hal-hal lain yang perlu diatur itu juga butuh waktu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita tidak mencukupkan diri, kita pasti akan selalu merasa kurang. Ya, orang yang selalu merasa kurang itu akan lebih cinta harta daripada orang. Ya, coba saudara pahami. Jika kita ini selalu merasa kurang, itu akan menyebabkan kita lebih cinta harta daripada orang. Bahkan kita lebih rela mengorbankan orang lain demi mendapatkan harta. Nah, banyak loh orang yang demikian. Ya, hubungan dalam keluarga jadi berantakan. Jadi berantakan, saudara. Nah, untuk apa ketika kita mendapatkan banyak harta dan kita bisa menikmati semuanya, tapi yang kita nikmati mengakibatkan kehancuran rumah tangga kita? Tentu itu tidak bisa membawa kebahagiaan yang sempurna. Yes, bekerja perlu, mengupayakan yang terbaik perlu, tapi kita juga perlu memahami bahwa kita juga perlu menyediakan waktu untuk hal-hal yang lain, terutama untuk keluarga kita, untuk hubungan yang manis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi agar beban hidup kita menjadi lebih ringan, ya, maka rahasianya adalah dua hal ini. Oke, yang pertama adalah miliki sikap hati yang mau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, sekali lagi, miliki sikap hati yang mau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kedua adalah menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kemampuan kita. Menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kemampuan kita. Justru ketika kita itu hidup dalam sebuah kebahagiaan hubungan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang baik, dengan cara yang jujur, dengan benar, orang itu justru menghargai. Ya, justru kalau kita itu gaya hidupnya berlebihan, lalu akibatnya keluarga berantakan, lalu akibatnya cara kerja kita juga bukan dengan cara yang benar, ya, lalu mengakibatkan justru hutang sana sini, orang justru nggak bisa respect dengan Anda kalau caranya demikian. Betul? Nah, oleh sebab itu, yuk mari kita memiliki hati yang mau mencukupkan diri dalam segala keadaan dan menyesuaikan gaya hidup sesuai dengan kemampuan kita. So, saya tidak mengatakan gaya hidup yang tinggi atau sederhana, itu yang benar yang mana, bukan. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau Tuhan berkati lebih, ya tidak ada salahnya. Kan ada orang juga yang bahasanya apa ya, nyinyir gitu ya, suka ngatain orang. Wah, itu loh orang ini, wah kayaknya hidupnya mewah apa macam-macam. Loh, karena dia diberkati dengan kemampuan dan cara kerjanya benar. Ya it's okay, kenapa tidak? Ya, tapi ada orang yang memang hidupnya sederhana sekali, lalu ada orang yang nyinyir dengan orang itu. Wah, dia ini malas, tidak mau bekerja dan sebagainya. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Terserah mereka itu memiliki gaya hidup yang seperti apa. Yang penting gaya hidup kita adalah gaya hidup yang membuat beban hidup kita ringan. Gaya hidup yang tidak membebani, yang tidak membuat kita stres, yang tidak membuat keluarga kita hancur. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, mari kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan kami memiliki hati yang rendah hati ya Tuhan. Yang betul-betul mau untuk merendahkan diri kami. Tidak menginginkan seperti yang orang lain miliki. Tetapi betul-betul menyesuaikan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Saat ini hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati kami, agar kami terus memiliki kerendahan hati. Ingatkan kami siapa kami ya Tuhan, yang adalah ciptaan-Mu. Biarlah kami memiliki kerendahan hati untuk dapat menyesuaikan gaya kehidupan kami dalam situasi apapun. Sehingga pada waktunya nanti ya Tuhan, kami boleh merasakan sukacitanya karena kami mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Ketika kami bisa menyesuaikan gaya hidup kami, maka beban hidup kami pun akan menjadi lebih ringan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Mampukan kami terus ya Tuhan untuk dapat merendahkan hati kami, untuk bisa benar-benar menyesuaikan gaya kehidupan kami setiap hari. Kami percaya setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu adalah anak-anak-Mu yang terus mengalami pertumbuhan dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap kami Tuhan mengalami Kristus sendiri dalam penyertaan seumur hidup, bahkan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan saat ini apabila ada jemaat-Mu dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang stres, beban hidup yang besar, yang begitu berat, Tuhan, jamah setiap hati mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau angkat beban hidup mereka, berikan kelegaan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan dan hikmat untuk dapat melewati segala masa-masa musim kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.